tanaman sahabat itu berbunga tetapi rontok dan susah sekali berbuah. Sekarang saya akan kasih tahu cara ini ya sahabat, agar tanaman kita itu berbunga sahabat ya, sekali spray dan juga bisa tidak rontok bunganya. Bukan untuk tanaman alpukat saja sahabat atau tanaman durian, bisa untuk tanaman cabai sehingga berbuah lebat sahabat ya. Nah, ini bahan yang saya gunakan dan ini pengalaman saya sahabat ya, dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk pembuahan. Cara ini mampu merangsang pembungaan dan pembuahan dan anti rontok. Ini adalah bahan yang menekan zat tanin pada pupuk tersebut sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara membuat pupuk untuk pembuahan sahabat ya. Nah, pupuk ini untuk sebuah jenis tanaman. Nah, pengalaman ini langsung saya terapkan ke tanaman jeruk yang susah sekali berbuah, seperti tanaman alpukat juga dan tanaman durian sahabat ya. Dan hasilnya itu sangat luar biasa, berbuah di luar musim sahabat ya. Tetapi dengan cara sahabat ini ya, prosesnya itu emang mudah, tetapi menunggu bahan tersebut yang jadi itu yang lama sahabat. Nah, kita itu bisa memberikan pupuk organika cair atau POC yang bisa membuat tanaman tersebut berbuah lebat. Nah, pupuk ini mampu mempercepat pertumbuhan dan produktivitas tanaman sahabat ya. Oke sahabat, agar hasilnya lebih maksimal sahabat ya, yang harus diperhatikan cara pembuatannya biar hasilnya lebih maksimal. Pertama-tama adalah di sini kita memakai satu bahan dulu, yaitu garagaji ya, bekas garagaji kayu yang keras sahabat ya. Nah, ini dia atau disebut dengan sekam kayu. Nah, ini tinggi akan unsur hara kaliumnya. Kalau sahabat nggak punya garagaji, bisa memakai satu bahan lagi. Tetapi untuk dua bahan ini, untuk satu bahan dan dua bahan ini saya akan campurkan. Nah, bahan yang kedua di sini yaitu serabut kelapa sahabat ya. Nah, serabut kelapa ini juga mampu merangsang pembungaan dan pembuahan sehingga terjadilah bunga dan anti rontok. Nah, di sini kita akan membuat pupuk KCL sahabat ya, yang bisa merangsang bunga dan buah. Nah, pada serabut kelapa ini itu tinggi unsur hara kaliumnya sahabat ya. Nah, untuk alat yang kita gunakan sahabat ya, pertama yaitu wadah yang berukuran 10 liter dulu. Ini tujuannya untuk merendam dari serabut kelapa. Nah, serabut kelapa bersama, nah kita taruh aja ini ya, garagaji ini, bekas garagaji yang kayunya itu keras, yaitu kayu mahoni yang saya gunakan di sini. Kalau sahabat nggak ada kayu, bisa menggunakan serabut kelapa juga atau dua ini, tetapi di sini saya memakai dua bahan ini sudah cukup. Nah, udah kita masukin. Setelah itu baru kita masukin dari serabut kelapanya sahabat ya. Nah, antara dua bahan ini tinggi angka unsur hara kaliumnya. Nah, ini oke, setelah kita masukin kedua bahan ini sahabat ya, baru kita masukin air panas. Nah, ini cara dan prosesnya yang perlu sahabat ketahui. Setelah memasukin air panas, ini masih kurang ya, saya akan tambahin lagi air panasnya karena kurang. Tujuannya kita menyiram memakai air panas dari kedua bahan ini, yaitu sekam garagaji bersama serabut kelapa ini adalah untuk membunuh bakteri jahat dan membunuh patogen jahat, dan juga membunuh ada hama-hama yang kita tidak ketahui. Nah, bisa kita memakai air panas ini. Oke, untuk alatnya siapkan alat yang berukuran 20 liter. Oke, kita akan merebus dari dua bahan ini. Yaitu pertama tadi karena ada dua bahan ini yang tidak cukup untuk kita rebus, ada sisa airnya. Air panas tersebut kita siram lagi ke dua bahan ini ya. Nah, siram secukupnya. Untuk ukuran dari bahan ini, pertama untuk serabut kelapa itu setengah kilo, untuk garagaji itu setengah kilo sahabat ya. Nah, setelah ini baru kita siapkan wadah. Nah, di sini kita siapkan wadah karung yang kecil seperti ini ya. Nah, ini untuk kita masukin dari kedua bahan tersebut, yaitu serabut kelapa bersama sekam kayu tersebut yang sudah direndam memakai air panas. Nah, ini yang pertama, dan nah ini udah jadi ya. Nah, sekarang kita akan memasukin sekamnya yang kedua kali sahabat, karena tadi tidak cukup untuk perendaman memakai air panas. Nah, ini kita masukin aja semuanya sahabat ya. Nah, ntar untuk tujuan dari perendaman air panas itu seperti yang saya sebutkan, lalu kita masukkan ke karung ini. Ini tujuannya untuk merendam ke wadah yang berukuran 20 liter air tersebut, yaitu tong besar itu sahabat ya.
Nah, tidak cukup dengan memakai bahan ini, kita akan tambahkan 3 bahan lagi, yaitu garam krosok. Garam krosok yang kita gunakan untuk ukuran 20 liter air tersebut entar adalah 10 sendok saja sahabat ya. Kalau kita kilokan itu berukuran 250 gram garam krosok. Oke, saya akan ambil di sini dari garam krosok ini. Garam krosok ini tinggi angka NaCl-nya ya, sehingga mampu merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman kita. Nah, ini udah 10 sendok, kurang lebih 250 gram. Langsung kita siram memakai air panas dari garam ini, karena garam ini susah sekali larut. Akhirnya kita pakai air panas. Walaupun susah larut sahabat, nggak apa-apa, ada sisanya, ntar langsung kita taruhin aja ke bahan-bahan tersebut. Nah, ini udah jadi ya. Oke, kalau udah jadi seperti ini, langsung kita siapkan bahan yang keempat lagi. Nah, ini dia, ini adalah ragi sahabat ya. Ragi ini adalah tujuannya ntar untuk menekan dari zat tanin yang ada pada sekam kayu tersebut bersama bersama ini sahabat ya, bersama serabut kelapa tersebut. Di sini kita memakai 2 biji aja. Nah, setelah ini baru kita siram ya, kita remas-remas dari ragi tersebut, lalu kita masukin air. Nah, setelah kita masukin air seperti ini, baru kita aduk-aduk sampai merata sahabat ya. Nah, ini udah jadi. Oke, kita lanjut ke video awal. Nah, di sini teorinya sahabat dari dari sekam tadi bersama serabut kelapa itu kita taruh seperti ini sahabat. Lalu kita siapkan satu benda. Nah, ini adalah batu. Batu ini kita taruh di atas karung ini sahabat, seperti ini. Tujuannya ketika kita masukin air antaranya tidak mengapung. Nah, itu. Langsung kita masukin air aja sahabat, seperti ini. Nah, sesudah kita masukin air sampai benar-benar penuh atau berukuran dari 20 liter sahabat ya, seperti ini, baru kita masukin garam tersebut. Nah, ini garam ini ya, kita aduk-aduk dulu sebelum kita masukkan. Nah, langsung kita masukin aja seperti ini. Oke. Nah, kita ambil dari garam itu karena ada sisanya sedikit, karena garam ini memang susah sekali untuk larut. Tetapi ketika kita merendamnya seperti ini, ntar dia udah larut sendiri. Nah, oke, setelah ini sahabat, baru kita masukin dari ragi tersebut. Nah, ini dia. Kita masukin aja semuanya ya. Oke. Nah, kita masukin aja semuanya sahabat ya, seperti ini. Nah, sesudah itu baru kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar merata. Nah, ini dia sahabat, udah jadi ya. Nah, untuk bahan tersebut saya akan ulang lagi ya. Untuk serabut kelapa itu kita gunakan setengah kilo untuk ukuran 20 liter sahabat ya. Dan untuk garagaji itu kita gunakan ntar adalah 2 biji dari 2 kilo dari garagaji tersebut untuk unsur hara kaliumnya sahabat ya. Nah, untuk dosis dan ukurannya sahabat ya, per liter itu kita kasih dia 3 mili ya, 3 mili per liter air. Itu sangat irit sekali, dan kita spray ke tanaman kita yang susah berbunga dan berbuah. Nah, untuk pupuk ini sahabat ya, kita simpan selama 60 hari. 60 hari kita simpan. Setelah jadi entar warnanya itu kuning hitam kecoklatan, itu tandanya udah jadi. Nah, langsung kita bisa aplikasikan ke tanaman kita. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.